latih dan kembangkan. 1 Timotius 4:14. Coba kita lihat ya, bagaimana disuruh oleh Paulus anak rohaninya. 1 Timotius 4:14, 1-2 ayat. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Itu dia, yang ada, bukan yang tidak ada, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan. Jangan lalai. Kalau kita di 2 Timotius 1 itu bahas lagi. Ayat 6. 2 Timotius 1:6, 1-2 ayat. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia. Karunia itu apa? Saya karunianya counseling, latih. Saya karunianya mengajar, latih. Saya karunianya WL, latih. Bagaimana cara tangan, 2 ketok, 3 ketok, pandangan mata. Saya karunianya menulis, latih, latih. Tiap hari minimal tuliskan kisah hidupmu. Malam hari sebelum tidur tulis, hari ini saya hidup sebenarnya. Habis itu saya pulang ketemu dengan teman lama saya dari Balige. Kami pergi ke Lapo pada Wolso. Di sana kami makan enak-enak. Pulang ke rumah sudah jam 2 pagi. Nah, apa pengalamannya ditulis? Itu latihan. Nanti profesionalnya bagaimana bikin judul, bagaimana bikin abstrak, bagaimana bikin kalimat pengantar, bagaimana membuat dia klimaks tulisannya, bagaimana membuat dinamika tulisan supaya orang dakdikduk membacanya. Itu dibikin warna tulisannya, dinamikanya, bagaimana mengkonklusikan. Itu semua dilatih. Ya. Jadi karunia disadari, kenali, konfirmasi, dan latih dan kembangkan. Nah, kalau begitu nanti kita harapkan semuanya pulang dengan karunia yang bagus. Ini nggak bergerak lagi. Ini baterai. Bahasa roh. Ini sangat kontroversial. Apa itu bahasa roh? Yunani glossolalia. 2 kata. Glossa artinya lidah. Laleo berarti berbicara. Jadi glossolalia harfiah berbicara lidah, atau bahasa Inggris speak in tongues. Itulah glossolalia. Next. Delapan catatan penting, semua dari 114. Mari kita pelototin ini. Yang sering bingung soal bahasa lidah, mari kita perhatikan satu demi satu. Tolong semua orang muda baca 1-2 ayat. Bahasa roh bukan bahasa manusia. Itu bukan bahasa manusia. Coba 1-14. Dan sekali lagi kita tidak bicara denominasi ya Bapak Ibu ya. Kita bicara pengajaran kita. Bapak Ibu boleh tidak setuju dengan menghapus saudara, asal itu berdasarkan pengajaran Alkitab yang benar. Jikalau ternyata yang saya ajarkan yang benar, Bapak Ibu tidak ada kebebasan untuk tidak setuju. Mari kita baca 1-2 ayat. Siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata kepada jelas kan? Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kepada Allah. Sebab tidak ada seorang yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang pertama. Yang kedua, tolong pria bacanya 1-2 ayat. Tidak dapat dimengerti. Itu kita baca 2 beda. Siapa berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa. Itu dia. Tidak ada. Yang ketiga, ditujukan hanya kepada Allah. Jadi bahasa lidah ditujukan kepada Allah. Siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Jadi kalau kepada manusia jangan bahasa roh pakainya, bahasa manusia aja. Kalau dia orang Batak, aijin utamina, kalau dia bahasa Jawa, ya
bahasa Jawa lah. Monggo prokol cuma muji Gusti Yesus. Kalau dia bahasa orang Mandarin, ni hao ma hao, wo ai ni. Begitu kan? Jangan pakai laba. Nanti dia bilang apa itu? Bahasa rohnya kepada Allah, jangan kepada manusia. Yang keempat, mari kita baca satu yang tidak dalam kondisi trans atau ekstasi. Dari mana kita simpulkan? Ayat 27. Coba kita baca dulu. 1, 2, 3, ya. Jika ada yang berkata-kata bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Berarti apa? Ini kan aturan. Allah melalui Paulus memberi aturan kalau orang berbahasa roh dikatakan apa? 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, lalu seorang demi seorang. Berarti kan bergiliran. Nah kalau dia lagi trans, malah bisa giliran. Kalau dia out of control, yang bisa teratur, udah sekarang giliran belum. Dia normal, tenang, menguasai diri. Itu. Makanya saya tulis di sini, tidak dalam ekstasi, ya, tidak dalam ekstasi. Next. Ya. Nah, bahasa roh bukan buah roh. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau buah roh sama dialami semua orang. Buah roh kasih. Nah, setiap orang percaya mengalami kasih. Ya, sama. Kalau karunia roh nggak sama, kepada yang seorang ini, kepada yang lain ini, kepada yang seorang ini, kepada yang lain lagi ini, tidak sama. Ya. Jadi itu buah roh. Bahasa roh bukan satu-satunya karunia roh, tetapi salah satu. Itu dia. Ini juga harus kita pegang. Karunia roh itu banyak. Coba mundur 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-7, 1, 2, ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Terus sebab kepada yang seorang roh memberi karunia berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata dan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberi iman, kepada yang lain memberi karunia menyembuhkan, kepada yang seorang, kepada yang lain, kepada yang seorang, kepada yang lain. Jadi beda. Ya. Itu sebabnya nanti kalau kita baca 1 Korintus 14, Paulus memberi serangkaian pertanyaan. Apakah semuanya berbahasa lidah? Apakah semua nabi? Gitu. Oh, 1 Korintus 12. Coba. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-29 itu serangkaian pertanyaan. Adakah mereka semua rasul, nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau berkata-kata dan bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh? Jawabannya dalam semua pertanyaan lah tidak. Ya. Apakah semua nabi? Tidak. Apakah semua rasul? Tidak. Apakah semua berbahasa roh? Tidak. Harus begitu. Ya. Jadi semua orang yang mengajarkan bahasa roh sebuah keharusan langsung mati kutu bertemu dengan ayat ini. Ya. Lalu bahasa roh bukan karunia istimewa dari Roh Kudus. Kenapa saya tulisnya? Karena mereka seringkali berkata memang karunia itu banyak, tapi kalau kita sudah masuk kepada kedewasaan, maka kita berbahasa lidah. Lihat. Jadi bahasa lidah merupakan sesuatu the unique gift, the special gift for those who already mature, ya, sudah dewasa. Maka saya tulis juga bahasa roh bukan tanda keselamatan atau juga bukan tanda kedewasaan. Apa maksudnya? Kisah 19 ayat 6. Kita baca. Ya.
Semua baca ya? Semua baca. Kalau ponsel juga baca juga ponsel. Kalau tidak, nanti Bapak Ibu langsung terbawa tidur. Karena ini jam-jam tidur nih. Apalagi si Lucifer itu pintar dia. Nanti dia bilang sudahlah, sama aja masuk Bapak Ibu. Pak bodoh, Bapak bodoh. Itu Kisah 19 ayat 6. Soalnya saya lihat di sini beberapa sudah mulai hilang. Sudah saya lihat. Saya semangat ngomong, dia hilang. Rasanya ngeliatin saya. Kisah 19 ayat 6. Ya. Kalau dilihat ini ayat 2, katanya kepada mereka, ayat 2, Kisah 19. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar. Berarti orang Kristen baru kan? Belum pernah. Lalu ayat 6, mari kita baca. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Jadi masih Kristen baru bisa berbahasa roh. Belum tentu dia sudah dewasa. Pasti orang masih baru. Next. Peringatan dalam bahasa roh. Awas bahaya kesombongan. Tidak seimbang. Maksudnya apa? Yang terus diperhatikan dalam bahasa ini. Jadi tidak seimbang. Yang lain padahal banyak kali. Jalan pintas menuju kedewasaan. Jadi gereja tertentu yang menekankan bahasa ini sangat membuat ini spesial. Jadi misalnya baca berkualitas kurang, PA gali Alkitab kurang, tapi langsung berbahasa-bahasa karena itu bagus. Nah, ini nggak benar. Jalan pintas lalu bisa menipu. Karena apa? Saya bahasa Indonesia, Bapak Ibu ngerti. Saya bahasa Batak, ada yang ngerti. Saya bahasa Inggris, ada yang ngerti. Saya bahasa lidah, ada yang ngerti. Manusia tidak ngerti. Jadi bisa menipu. Apalagi bahasa jenis bahasa lidah, ya, itu sumbernya bisa 3. Kayaknya nggak ada yang masalah. Pertama, bisa dari setan. Yang kedua, bisa gejala psikologis. Bisa karena stres. Jadi ngomong sendiri. Orang kalau terlalu banyak beban, kadang-kadang dia bisa ngomong sendiri, gak karuan kalimatnya. Tapi bisa juga dari Roh Kudus. Jadi yang 3, syukur kalau dari Roh Kudus. Kalau yang 2 tadi, gejala psikologis dan dari setan. Cilakanya kalau dari setan, dia bilang dari Roh Kudus. Itu lebih gawat lagi. Saya pernah mimpi KKN, pas mau tantangan, semua silent, tenang. Tiba-tiba ada orang keluar dari sana berdiri. Dia jalan-jalan. Benar. Saya bilang kemudian, saya kasih kuning. Dia lihat saya, masih jalan juga. Duduk, sekarang duduk. Begitu semua yang naik kami. Karena orang itu lagi bikin. Setelah saya bentak begitu dia duduk. Setelah itu pulang saya ke Jakarta. Lalu panitia ngomong, Bapak itu tersinggung waktu Bapak menegur keras. Katanya Bapak sudah menghujat Roh Kudus. Hah? Kenapa menghujat? Ya, karena dia dipenuhi Roh Kudus, Bapak pecat, berhenti dan suruh diam. Terus saya bilang, oh jadi dia yakin itu dari Roh Kudus? Ya. Tapi kalau itu dari Roh Kudus, kenapa saya perintahkan dulu dia mau duduk ya? Usia dia bilang, hamba aku tenang. Ya dah. Berarti bukan dari Roh Kudus. Dan saya berkata, jangan sembarang percaya. Dan saya pikir waktu itu mungkin setan mau mengacaukan KKN saya. Saya nggak mau. Sikap dalam bahasa lidah, 3 negatif, 1 positif. Jangan tolak, jangan mutlakkan, jangan ajarkan, uji. Nanti kita bisa diskusikan. Lalu baptisan roh. Apa yang dimaksud dengan baptisan roh? 7 ayat penting yang bicara baptisan roh. Matius 3, kisah 1, kisah 11, 1-12. Apakah tujuan baptisan roh? Tujuan baptisan roh adalah menguduskan, menyelamatkan.
Siapakah yang melakukannya? Tuhan Yesus. Itu yang kita baca dari sini. Ya, Matius 3 dan paralelnya, Matius, Lukas, Yohanes. Ya, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang datang lebih besar daripadaku, Dia membaptis kamu dengan Roh. Jadi Yohanes membaptis pun tidak melakukan baptisan Roh. Jadi barang siapa pendeta-pendeta yang berkata aku membaptis dengan Roh, dia bertobat. Yohanes membaptis sendiri berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang lebih besar daripada akan membaptis kamu dengan Roh. Jadi yang membaptis Roh itu Yesus Kristus yang melakukannya. Tujuannya adalah keselamatan. Apa bedanya baptisan Roh dengan baptisan air? Ini juga seringkali menjadi pertanyaannya. Apakah baptisan Roh sama dengan baptisan air? Saya katakan tidak. Baptisan air adalah ritual yang dikerjakan Pak Pendeta. Baptisan Roh adalah spiritual yang dikerjakan Yesus Kristus. Jadi itu beda. Siapa yang melakukannya? Saya sudah katakan bersama. Apa tujuannya? Baptisan Roh menyelamatkan, baptisan air tanda pertobatan. Apakah jika sudah dibaptis Roh masih perlu baptisan air? Oh iya. Ada orang berkata baptisan Roh, baptisan dewasa, baptisan air, baptisan TK. Betul. Jadi kalau udah baptis Roh, udah dewasa, nggak perlu baptisan TK. Saya bilang salah lah. Itu nggak teliti baca kita. Coba kita kisah 10, 44, 48. Kisah 10, 44, 48. Jadi Bapak Ibu, waktu tadi Pak Junjungan berdoa, Tuhan sudah memimpin Pak Sagala belajar sejauh-jauhnya, berkati membagi. Saya aminkan. Dan Bapak Ibu tahu, saya tidak hanya mau jadi berkat di kaum awam seperti kalian. Mana Pak Pendeta Situmorang? Tahu ada Pak Pendeta Situmorang. Pendeta Situmorang sendiri yang bilang sama saya begini, Amang, kalau ada konsultasi teologi ilmiah di Indonesia, saya minta Amang hadir terus. Saya perhatikan waktu itu ekspresi Amang Situmorang mengajak saya bicara. Oh ya saya hadir kok. Tidak, berapa kali tuh ada percakapan ilmiah saya hadir, Amang tidak hadir. Ya kalau saya nggak bisa, saya nggak datang. Kalau saya bisa, saya datang. Amang ini berkata, beda sekali. Amang hadir dan Amang tidak hadir. Oh iya, saya bilang. Kalau saya hadir, berarti saya ada di sana. Kalau saya tidak hadir, berarti saya ada di sana. Saya tidak tahu maksudnya Amang itu beda. Tanya aja. Kalau Amang ada di sana, ada Birong Galak, itu kan maksudnya. Ada warna letak hitam. Kalau tidak ada, tidak ada. Gitu kan ya. Nanti tanya. Maksud saya begini. Saya mau menjadi berkat bukan hanya kepada Bapak Ibu. Saya sudah bilang, semua teolog di Indonesia yang percaya Alkitab, saya siap berkonsultasi dengan Anda. Saya tidak punya, saya belajar dari Anda. Tapi Anda tidak punya, mau belajar dari saya. Itulah tubuh Kristus, saling belajar. Doakan supaya kita awam sudah seminar, majelis sudah seminar, supaya pendeta-pendeta juga seminar. Makanya Pak Sipahutan, saya sangat bersyukur untuk di Jepang karena 3 hari seminar untuk semua pendeta. 3 hari. Dan mereka minta saya membahas buku kemuliaan Yesus yang tadi tebal Kristus. Dan mereka di akhir sesi mereka berkata, sungguh kali ini kita mendapatkan pengajar yang sangat banyak, belum pernah aku dengar sebelumnya. Saya berkata, terima kasih, doakan supaya buku ini jadi berkat bagi seluruh dunia. Saya bilang seluruh dunia, karena saya ingat profesor saya berkata, spend more time, lebih banyak waktu, lebih banyak lagi, lebih tekun lagi. Lalu dia berkata, kalau kamu kerjakan ini nanti hasilnya, you have contributed to the Johannine Scholar. Kamu sudah menyumbangkan kepada ahli Yohanes di seluruh dunia. Puji Tuhan. Jadi kalau ini bisa nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris, bisa jadi berkat. Kiranya profesor saya punya kalimat menjadi kenyataan. Tapi di belakang buku memang ada kalimat para profesor ahli Alkitab, bukan? Diberikan dunia di belakangnya.
Saya bersyukur mereka mau memberikan. Apa yang dimaksud kepenuhan roh? Kepenuhan roh. Ya, coba kita baca dulu. Ini bagian yang terakhir. Efesus 5:18. Mari kita baca Efesus 5:18. 1, 2, 3. Ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, itu dia. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, pertanyaan pertama, mengapa dibandingkan penuh roh dengan mabuk anggur? Ada yang tahu? Coba ngomong sama sebelahnya. Sambil saya minum kopi, rupanya dari tadi ada aroma yang mengganggu. Apa itu? Tapi kalau saya konsentrasi, saya lupa. Ternyata kopi. Coba, silakan diskusi. Mengapa dibandingkan dengan anggur? Sebelahnya ngomong, jangan ke kita, nanti terlalu banyak. Kenapa dimulai dengan jangan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan roh? Apa hubungannya? Apa Paulus sudah mulai nggak konek? Ada yang apa? Ada? Di sana ada? Mengapa dibandingkan dengan anggur? Udah Pak, langsung dikasih tahu aja Pak, banyak kita datang ke sini. Ya inilah metode daripada belajar bersama kan. Kadang-kadang ditanya apa? Gak tahu. Soalnya apa? Keduanya sama-sama memberi pengaruh. Yang kalau orang katanya cerita-cerita lucu, anggap cerita lucu lah, gak benar di kampung. Kalau nggak berani dia melayani para jenderal, diminumnya dulu tuak supaya dia agak teken, agak nafsu. Jadi waktu dia lihat orang jong bahita, betul Muhammad. Jadi itu memberi pengaruh. Yang tadinya takut jadi berani. Jadi alkohol memberi pengaruh, Roh Kudus juga memberi pengaruh. Cuma berbeda. Kalau alkohol memberi pengaruh negatif. Kalau dulu orang mau dari kampung ke kampung mau berkelahi, perang antar kampung, kalau mereka takut disuruh lu minum anggur pilihan semua, supaya mereka dibangkitkan keberaniannya. Maju! Sampai hanya begitu dekat, maju! Cetas, sampai dia cetas mati juga cetas. Poinnya, dia tidak ada ketakutan sedikit pun sampai mati dia. Paulus berkata, saya tidak mau kau dipengaruhi seperti itu. Saya ada pengaruh lain, yaitu Roh Kudus. Dari takut bisa jadi berani, tapi beraninya tidak kebablasan. Harus benar berani. Berani yang berhikmat, berani yang bijaksana, berani yang tertib, berani yang memberi damai sejahtera. Itu dia. Jadi mengapa dibandingkan, sama-sama beri pengaruh? Apa persamaannya? Sudah saya sebut. Apa perbedaannya? Sudah saya sebut. 4 hal dari Efesus 5:18. Apa itu 4 hal? Ada nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Berarti 4 hal itu ada di otak saya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi biarlah kamu dipenuhi Roh Kudus. Hal pertama, kamu di sana bukan singular tapi jamak. Semua orang percaya ada dalam perintah ini. Itu kamu, kalian. Yang kedua, yang dimaksud dengan penuh di sana itu adalah bersifat perintah. Karena perintah berarti harus ditaati. Kalau tidak ditaati berarti berdosa. Itu perintah. Ya, imperatif. Plerous te
Al-Qanyumat Lero Ustaz. Itu perintah yang belajar Yunani. Perintah bukan indikatif. Lalu perintah bersifat terus menerus. Itu. Dengan perkataan lain, kepenuhan Roh Kudus bukan hanya ketika melayani, tampil di mimbar, tapi ketika duduk santai-santai dengan suami, istri, orang tua, anak. Penting penuh Roh mengerangkul anak. Penting penuh Roh bikin kopi, bikin teh sama papa mama. Supaya jangan sambil ngedumel, papa gue ini egois, gue udah capek, gue bikin teh lagi, sama aja juga papa gue. Tapi kalau dia penuh Roh, dia bisa lakukan semua untuk papanya, untuk mamanya. Ya, udah capek dia baru pulang disuruh nyuci mobil, ya ambil lakukannya, tapi udahlah, jangan udahlah, apa boleh buat bapak nasib gua yang jadi anak, gua yang jadi bapak, gitu ya. Ambil nyanyi mungkin, ya nasib, apa ini bersihkan begitu. Tapi kalau dia penuh Roh, tak begitu dia. Dia akan berkata, dalam nama Yesus saya bersihkan ini. Sekiranya bapakku menggaji tukang bersih mobil itu berapa? Satu kali mungkin 25.000. Kalau sebulan paling berapa? Setahun berapa? Tapi saya, uang makan saya, uang sekolah saya, uang segala macam saya. Kalau dia penuh Roh, Roh Kudus bisa menyadarkan dia begitu. Lu jangan diperhitungkan dosa bapakmu. Lu tahu tidak? Lu dari lahir sampai lulus sampai nikah, uang bapak lu, uang lu juga. Tapi nanti begitu lu kerja, uang lu sendiri. Paling yang menikmati itu kamu dan istrimu atau kamu dan suamimu. Papa mama cuma datang sesekali. Kalau terlalu sering juga mulai kamu tertulis. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Inilah hidup ini tidak fair. Tidak fair. Anak itu mobil bapaknya mobil dia, rumah bapaknya rumah dia, suka-suka dia makan minum, suka-sukanya. Sorry anak ada di sini. Jangan sakit hati saya begitu ya. Yang mau saya katakan adalah apa? Mestinya naik turunnya sama. Betul kan? Tanpa kita besarkan, gak bisa menjadi sehebat ini. Jangan gara-gara hebat begini lu jadi kurang ajar. Makanya kepenuhan Roh itu terjadi hampir setiap saat. Ada seorang bapak curhat sama saya. Bapak Batak jangan langsung. Pantang bapak Batak nangis. Tapi saya lihat dia menahan air mata. Dia bilang, bagaimana nasib ini Bapak Pendeta? Intinya adalah ketika anaknya berhasil jadi master, dia karena satu dan hal marah. Akhirnya anaknya dalam interlokal itu, ketika bapaknya marah lagi, dia bilang gini, kelihatannya bapak terus saja marah sama saya. Boleh nggak dikasih tahu apa alasan bapak terus-menerus membentak saya? Boleh nggak saya kasih tahu? Tolong diberitahu Pak. Dia bilang, kok orangmu sekarang kurang ajar. Dari dulu kamu gak pernah begitu. Kenapa kamu sampai begitu? Inilah kan. Anak bertanya, dibilang kurang ajar. Jelaskan dulu kepada saya apa penyebabnya itu. Nah Bapak Batak ini kan jadi makin kesal. Nanti kau pulang ke Indonesia baru tahu. Gak usah bicara sekarang, sudah. Dimatikan di telepon. Habis itu pulang lagi ke Indonesia. Jadi Pak kita ngomong empat mata ya. Enak bicara. Terus setelah ngomong banyak, bapaknya ngomong gini, anak, dari sejak kau dalam kandungan, kau lahir, kau makan, kau besar, SD, SMP, semua perguruan tinggi, sampai ke luar negeri, papa mama yang membesarkan kau sudah berapa itu? Kau udah berani mungkin sama Bapak? Dia ngomong gini, tenang. Oh karena itu, begini aja Pak, kita santai aja. Coba Bapak hitung semua pengeluaran Bapak. Saya siap membayarnya. Nangis Bapak itu. Saya ngerti. Seorang bapak mana yang tidak pingsan mendengar begini anak. Makanya saya bilang, kepenuhan Roh itu selalu dalam kondisi penuh.
dalam anak, bagaimana dia berelasi dengan orang tua. Orang tua berelasi pada anak. Kakak beradik bagaimana berelasi. Meskipun adik jauh lebih pintar, jauh lebih hebat, abang tetap abang. Saya ajar di rumah saya, sebut bang Billy, sebut bang Abdi, sebut bang ini. Itu tandanya kamu dilaku orang tua yang berpendidikan dan bermoral. Ikuti itu di luar sana. Apa susahnya kalau itu? Kenapa? Memang itulah pengajaran demi pengajaran. Apa yang kita tahu harus akan kita buat. Kepenuhan roh, ya. Kapan seorang dipenuhi Roh Kudus? Kapan seorang dipenuhi Roh Kudus? Yaitu ketika seluruh keberadaan orang itu dikendalikan Roh Kudus. Apa itu? Kalau kita bicara manusia, yang namanya manusia itu apa? Emosi, kemauan, dan pikiran, atau pikiran, emosi, dan kemauan. Tuhan mencipta kita sebagai rational being, emotional being, punya rasio, punya emosi, punya kemauan. Ketiga-ketiganya ini dikendalikan Roh Kudus. Disitulah kepenuhan terjadi. Ya. Apa ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus? Efesus 5:18 sangat jelas. Pertama, relasi vertikalnya benar. Memuji Tuhan, bersorak-sorai katanya. Efesus 5:18, habis itu 19. Berkatalah kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan senang hati. Berarti orang dipenuhi Roh Kudus bernyanyi kepada Tuhan senang. Ini cirinya, dikenal dari buahnya. Kalau bapak ibu malas memuji Tuhan, berarti kerohanian itu nggak beres. Apa yang dipenuhi relasi horizontalnya benar, ya? Ya kan dikatakan di sini satu orang dengan yang lain. Dalam konteks inilah, hai istri tunduk kepada suami. Betul nggak? Ayat 22. Jadi orang yang penuh roh, hormati suamimu, layani suamimu. Tidak ada itu, nggak perlu ngomong teriak saya penuh roh, tapi nggak pernah hormat layani sama suami. Nggak benar tuh. Bukan Roh Kudus itu, Roh Kudus itu. Tidak betul. Iya. Sebaliknya suami, baca. Karena ada suami sih, jangan cuma utang kita aja dibikin nanti bilang gitu ya. Nah, ayatnya ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu. Suami yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus harus betul-betul sayang sama istrinya. Amin. Biarlah makin kuat cintamu, makin dalam sama istrinya. Oh ya, biarpun baterainya sudah rusak. Ngerti maksud saya ya? Puji Tuhan kalau ngerti, gak ngerti juga boleh. Biar baterainya sudah mulai soal, tapi kerohanian yang bagus bisa membuat kalian makin mesra, makin intim. Oh iya, hebat Tuhan itu loh. Setelah 30 tahun, 40 tahun menikmati kemesraan jasmani, sekarang itu sudah soal baterainya. Sekarang nikmatilah kenikmatan rohani dan jiwanya. Makanya seperti lagu Anjuan sayang Tuhan Ade Anggi. Istrinya pun dipanggil Angginya. Loh, aslinya kan begitu, bilang itu. Jadi harus begitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau masih dikasih Tuhan suami atau istri, kalau udah berangkat ya udah di surga lah dia. Komunikasi dengan Tuhan Yesus saja kan ya. Tapi kalau masih ada, makin sayang. Itu tanda-tanda dipenuhi. Relasi dengan diri sendiri juga benar. Apa dia relasi dengan diri sendiri benar? Ya itu tadi buah itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai dalam hidup. Jangan terus gerimis, gelisah, risau, pesimis. Harus memiliki Tuhan itu, harus teriris, tenang, riang, dan optimis. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Pak Sadala optimis? Oh optimis. Dulu ada optimis, apalagi sekarang makin optimis dong.
Saya berkata sama anak saya, kau nomor 1 bayar adikmu, nomor 2 kerja bayar ini. Bapak ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Udah disekolahin semua. Sekarang kalau kamu kan jalan-jalan. Kenapa? Kalau sudah mati kan nggak bisa jalan-jalan. Nikmati hidup. Ya, yang bapak ibu yang masih tua ya, jangan meratapi terus, tabung uang terus, pelit untuk dirimu sendiri. Jangan. Nikmati hidupmu, nikmati hartamu bersama Tuhan Yesus. Ya. Ada orang nggak mau pakai, ditinggal semua, jadi warisan. Anaknya berkelahi terus gara-gara itu. Apakah orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa lidah? Bisa, tapi tidak harus. Ya. Apakah hubungan antara kepenuhan Roh Kudus dan ketaatan? Saya sudah singgung tadi ya. Kepenuhan Roh Kuduslah membuat kita taat. Makin dalam kepada Roh Kudus. Tidak ada pelayanan sesulit apapun yang kita tidak bisa lakukan. Itu kalau kita bisa lakukan. Apa hubungannya kepada Roh Kudus dengan puasa dalam bulan? Oh iya, jelas. Saya berdoa sama teman-teman saya di YBD, kami ini kita terbatas dalam banyak hal, bukan dalam kemampuan, dalam uang, juga dalam jumlah pelayan. Tapi biarlah bersama Roh Kudus kita bisa melakukan perkara besar. Murid Tuhan Yesus juga cuma 11 kok. Kesimpulan, mari kita baca sama-sama kesimpulan. Hanya orang muda dulu, satu wilayah. Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga Allah Tuhan. Baik. Hanya pria. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya begitu penting, mutlak. Tanpa Roh orang percaya mati, tidak berdaya. Lalu hanya ibu perempuan. Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada umatnya untuk membangun setiap pribadi dan jemaat Tuhan menjadi dewasa. Jadi karunia itu supaya kita dewasa. Lalu hanya orang muda lagi satu ya, baptisan roh adalah baptisan yang Roh Yesus sendiri yang dialami pada saat tobat dan menerima Yesus. Orang tua, baptisan air adalah sakramen Kristen yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Baptisan roh sama-sama. Kepenuhan roh merupakan sesuatu yang diperintahkan dialami setiap orang percaya. Masih ada ya? Habis ya? Tuhan memberkati.